700 spesies ikan sangat rentan rawan jadi korban human Beda kehilangan 130 miliar ton es setiap tahun. Peneliti menyimpulkan saat Ini temperatur bumi menjadi rumah yang rapuh untuk pemanasan global. pemanasan global. Hai semuanya, di sini kami akan membuat video tentang pemanasan global. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Judika Trisyola Marusin. Saya Renata Asmawati Sinangga. Langkahkan kaki di Saya Renita Tulai Tulanyuda. Saya juga dengan senyum yang Tapi suki kelasku dengan sekarang mulai dengan saya Olivia Shopping. Bismillahi. Parah sekali kan, Woy? Mulai berapa sih? Ini aku juga di perkiraan cuaca lihatnya mulai tinggi banget nih. Waduh, kabar dan mau kiamat nih. Walah, ngawur. Udah panas-panas segini, mending kita cari minum yuk. Iya deh, tenggorokan juga udah haus banget. Udah, sekolah jalan ya. Weh, minuman kalian aku pesan ya. Oke. Weh, tapi apa lah ya yang menyebabkan cuaca jadi panas tadi? Kayaknya ini termasuk pengaruh pemanasan global deh. Kayaknya iya benar deh. Ini juga kan aku baru di sosmed nih. Kan kayak bahkan nih musibah di akhir tahun ini itu banjir. Nah, itu dikarenakan karena air laut yang naik akibat pencairan es di kutub dan juga suhu udara yang udah nggak stabil, dan ternyata itu semua pengaruh dari pemanasan global loh. Iya kan, di India aja kan banyak kan loh tengok warganya yang meninggal karena pemanasan global ini. Jadi pemanasan global adalah Pemanasan global adalah peningkatnya suhu permukaan bumi akibat peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca. Sumber energi bumi banyak berasal dari matahari, di mana sebagian besar energi berbentuk radiasi gelombang pendek seperti cahaya tampak. Saat energi tersebut datang ke permukaan bumi, energi itu akan berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Kemudian, permukaan bumi akan menyerap sebagian panas, lalu memantulkan kembali sisanya. Sebagian panas tersebut ada yang berwujud radiasi inframerah gelombang panjang keluar angkasa. Tapi sebagian panas juga ada yang tetap terperangkap di atmosfer bumi karena menumpuknya jumlah gas rumah kaca seperti karbon dioksida, uap air, sulfur dioksida, dan gas metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi tersebut. Gas-gas tersebut nantinya menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi. Akibatnya, panas itu akan tersimpan di permukaan bumi yang membuat suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Dalam hal ini, efek kaca menjadi gambaran awal mengenai bagaimana dampak pemanasan global yang dialami bumi dan segala. oh gitu. Ya. Tapi kira-kira apa sih yang membuat bumi semakin panas sehingga terjadi pemanasan global? Setahu sih ada sih beberapa hal yang menyebabkan pemanasan global ini, seperti Jadi teman-teman, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global ini. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca paling banyak yang ada di atmosfer bumi adalah uap air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan nitrogen monoksida atau N2O. Karbon dioksida timbul dari berbagai proses alami seperti letusan gunung berapi, kebakaran hutan, pernapasan hewan yang menghirup oksigen dan menghembuskan CO2. Nah, gas rumah kaca ini juga dapat terjadi karena pembakaran minyak bumi, bahan bakar batu bara, dan juga pembakaran gas alam. Semua hal tersebut menyebabkan adanya pemanasan yang terpantul tidak diteruskan keluar angkasa, tetapi kembali lagi ke bumi. Gas yang paling berpengaruh adalah gas karbon dioksida. Nah, penyebab yang kedua karena polusi udara yang disebabkan oleh bahan bakar bensin.
bahan bakar bensin dari kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan lainnya ini menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, karena ada gas karbon dioksida ini menjadikan panas tidak bisa diteruskan keluar angkasa, sehingga panas akan terus mengendap di dalam bumi. Nah, penyebab yang selanjutnya adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Sebenarnya efek rumah kaca ini bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, jika berlebihan akan menjadikan efek pada iklim dan cuaca yang ada di dalam bumi ini. Yang selanjutnya, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Perlu diketahui bahwa CFC ini merupakan bahan kimia yang terdiri dari karbon, klorin, dan fluorin. CFC ini diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti AC atau pendingin, kulkas, dan terdapat juga dalam botol aerosol seperti parfum, wangi ruangan, pembasmi nyamuk, dan hairspray. Nah, yang selanjutnya adanya penggundulan hutan. Hutan menjadi salah satu penyerap karbon dioksida yang ada di bumi. Jika hutan sudah semakin digunduli, maka karbon dioksida juga semakin lama semakin akan bertambah banyak karena tidak ada lagi yang bisa menguranginya. Nah, penyebab yang terakhir adalah karena polusi metana yang disebabkan oleh peternakan, pertanian, dan juga perkebunan. Selain karbon dioksida yang berperan paling besar dalam menyebabkan global warming, gas metana juga merupakan salah satu penyebab dari pemanasan global ini. Adanya gas metana ini berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk memecahkan bahan-bahan organik. Selain itu, juga karena adanya pemumpukan yang berlebihan. Nah, jadi itu beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pemanasan global ini. Oh, itu penyebabnya. Kira-kira apa ya dampak negatifnya buat bumi kita? Kalau dampak negatifnya banyak, Liv. Contohnya aja kayak Nah, yang pertama ada kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini membuat hutan menjadi gundul, serta asap yang dihasilkan akan mencemari tanah dan udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan manusia. Yang kedua ada mencarinya es di kutub. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub bumi mencair. Mencarinya es tersebut akan meningkatkan volume air laut. Nah, yang ketiga ada terjadinya wabah penyakit. Karena suhu di udara akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang penyakit. Penyakit-penyakit ini akan menjadi wabah yang mengkhawatirkan dunia. Yang keempat, kekeringan. Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, bahkan dapat menyebabkan kematian. Yang kelima, ada krisis air bersih. Karena pemanasan global juga, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Selain itu, sumber-sumber air tersebut akan tercemar sehingga krisis air bersih tidak lagi dapat dihindari oleh kita. Nah, yang selanjutnya ada naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh mencarinya es di kutub-kutub bumi. Lama-kelamaan, hal ini akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar, bahkan dapat membuat pulau-pulau kecil tenggelam. Selanjutnya, meningkatkan suhu air laut. Terjadi pemanasan global ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi, termasuk di dalam laut. Hal ini juga dapat membuat makhluk hidup yang hidup di dalamnya dapat mati sehingga ketidakseimbangan ekosistem dapat terjadi. Yang kedelapan, rusaknya terumbu karang. Pemanasan global akan membuat suhu dan keasaman air laut. Kedua hal ini akan membuat terumbu-terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-lama kelamaan akan rusak, bahkan hilang. Rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem menjadi tidak seimbang, sehingga flora dan fauna di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia akan mati. Yang terakhir, perubahan iklim. Perubahan iklim meliputi tekanan udara, curah hujan, dan arah kecepatan angin. Pola cuaca yang tidak terprediksi dan sangat ekstrim juga dapat mengancam nyawa manusia. Seperti yang terjadi di India, banyak warga yang meninggal dunia karena gelombang panas yang terjadi. wah, banyak juga ya dampak negatifnya buat bumi kita. Jangan salah, walaupun banyak dampak negatifnya, pemanasan global juga punya positifnya loh, seperti pemanasan global juga mempunyai dampak positifnya loh. Nah, yang pertama, itu ada keseimbangan iklim yang lebih baik.
Pada fenomena ini dapat menyebabkan iklim yang lebih baik di berbagai wilayah dunia. Selain itu, ketika iklim seimbang, maka suhu dan curah hujan yang akan didistribusikan lebih merata. Nah, yang kedua itu ada pembukaan akses wilayah yang terisolasi. Pada kondisi ini, memungkinkan berbagai kapal untuk mencapai sebuah wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh kapal tersebut. Dan juga dapat memberikan peluang bagi ekspedisi ilmiah, eksplorasi energi, dan juga sumber daya alam. Yang terakhir, itu ada menjadikan pertumbuhan tanaman pertanian lebih baik. Ketika banyak energi yang berasal dari matahari, maka dapat membantu tumbuhan tersebut melakukan fotosintesis. Dan juga tanaman pertanian dapat memberikan hasil panen yang berlimpah. Ternyata ada juga ya dampak negatifnya. Terus kayak mana cara menanggulanginya? Sebenarnya banyak sih dan cara penanggulangannya. Contohnya kayak cara menanggulanginya. Pertama, gunakan transportasi umum dan sepeda. Membatasi penggunaan mobil dan sepeda motor akan mengurangi polusi di udara. Untuk itu, kita harus mengurangi penggunaannya dengan cara jalan kaki ketika jarak yang ditempuh itu dekat. Sementara untuk pergi ke jarak yang lebih jauh, jika memungkinkan gunakan angkutan umum massal seperti busway dan kereta api. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. 2. Minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. CFC atau chlorofluorokarbon adalah senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terikat padanya. CFC umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbangkan 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Jadi, kita harus mengurangi penggunaan peralatan yang mengandung CFC ini. 3. Matikan peralatan elektronik. Saat tidak terpakai, dengan mematikan lampu, kipas, AC, komputer, televisi, dan semua alat elektronik saat tidak digunakan. Keempat, menanam pohon atau reboisasi. Dengan gerakan menanam pohon, ayo mulai tanam pohon di halaman rumah atau go green. Dengan menanam pohon juga dapat mengurangi risiko terjadinya banjir yang merupakan salah satu dampak dari global warming. 5. Kampanyekan menjaga alam dan lingkungan. Sebarkan pengetahuan tentang perubahan iklim dan didik orang lain. Ajarkan sebanyak mungkin orang untuk menghormati serta turut menjaga alam dan lingkungan. Luangkan waktu untuk memberi informasi atau terlibat dalam kegiatan sosial untuk membantu menyayangi bumi. 6. Melakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Mengurangi dampak dari pemanasan global dengan cara yang pertama, reuse, atau menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan berfungsi. Kedua, reduce. Reduce atau mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Yang ketiga, recycle, atau mengolah kembali daur ulang sampah menjadi produk barang yang bermanfaat. Dengan tahapan ketiga R ini, kita dapat membantu pencegahan terjadinya pemanasan global. Banyak juga ya cara yang bisa kita lakukan untuk menanggulanginya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui dampak negatif dan positifnya. Juga kita sudah mengetahui cara untuk menanggulanginya. Nah sekarang kita sebagai penerus, pilihannya ada di tangan kita nih. Mau kita menanggulanginya, mengikuti cara untuk menanggulanginya, atau bersikap tidak tahu. Udah tahu dampaknya tapi gak mau peduli. Yang bener aja, rugi dong.